Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Putri, guru mata pelajaran matematika. Nah, di pertemuan pertama kita kali ini, pada kelas 11 di semester pertama, kita akan belajar tentang bab vektor. Apa itu vektor? Nanti Ibu akan jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Sebelumnya, apa sih yang akan kalian pelajari pada bab vektor ini? Nah, yang pertama yang akan kalian pelajari adalah definisi vektor itu sendiri. Definisi vektor. Nah, yang kedua, vektor di ruang 2 atau di dimensi 2. Jadi vektor itu nanti ada di dimensi 2, ada di dimensi 3. Nah, ini kita akan nanti yang terakhir akan belajar vektor di dimensi 3 atau di ruang 3. Ingat, dimensi 2 apa? Dimensi 2 itu bidang ya. Jadi bidang jadi kayak cuma ada 2 titik gitu. Nah, di ruang 3 gimana? Nanti ada 3 titik. Misalnya kalau di ruang 2 ingat bidang kartesius, nah itu kan x, y ya, berarti cuma 2 titik. Nah, kalau di ruang 3 nanti ada z, ada tambahan dari 3. Nah, oke. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah definisi vektor dulu. Vektor. Vektor itu adalah besaran yang punya nilai atau mempunyai besar dan arah. Jadi si besarannya itu dia punya nilai dan arah. Suatu vektor dapat ditulis dengan notasi huruf kecil cetak tebal. Contohnya kayak gini. A kecil tebal, B kecil tebal, C kecil tebal. Atau menggunakan anak panah di atasnya, tapi nggak tebal. Lihat contohnya, misalnya A tanda panah kayak gini. Ini dibacanya vektor A, ini dibacanya vektor B, ini dibacanya vektor C. Atau bisa juga dituliskan dengan 2 huruf. Nah, tapi jangan lupa tanda anak panah di atasnya. Contohnya kayak gini, vektor AB atau vektor CD atau vektor EF. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini, atau seperti ini. Ada 3 penulisan ya, mohon maaf. Nah, vektor itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah gaya dan kecepatan. Bu, aku masih pusing, vektor itu apa sih? Nah, lihat nih, gambar ini nih. Ini bentuk nyata dari vektor ya. Lihat, pada gambar di samping, sebuah perahu akan menyeberang dengan kecepatan 4,0 meter per second. Nah, dia akan nyeberang nih. Kecepatannya 4,0 meter per second. Sementara kecepatan arus air 2,0 meter per second. Nah, di sini ada arus air ke samping. Kecepatannya 2,0 meter per second. Dengan menggunakan vektor, kita dapat menentukan arah dan jarak yang ditempuh perahu tersebut. Nah, berarti kan ketika dia mau nyebrang kecepatannya 4, terus ada arus air ke sini, kecepatannya 2, maka otomatis dia bakal nyerong ya. Nah, inilah nih. Dengan menggunakan vektor ini vektor nih, kita bisa menentukan kemana arah yang perahu tersebut melaju dan jaraknya berapa. Itu kita bisa menggunakan vektor. Jadi contoh nyata vektor dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghitung arah kayak perahu gitu, kayak koordinat gitu, terus di pesawat juga itu bisa pakai vektor. Next. Nah, selain vektor, kita juga nanti akan kenalan dengan yang namanya skalar. Apa itu skalar? Skalar itu adalah besaran juga. Tadi kan vektor itu besaran yang memiliki arah dan nilai. Nah, kalau skalar itu cuma bilangan doang. Dia memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Skalar dalam kehidupan sehari-hari contohnya jarak, panjang, luas, isi, temperatur. Contohnya kayak gini misalnya. Jaraknya 25 meter. Temperaturnya 25 derajat Celcius. Jadi cuma nilai doang gitu, nggak ada arahnya gitu kemana kayak gitu. Nah, kita lihat definisi vektor secara geometri ya. Definisi vektor secara geometri dapat digambarkan dengan ruas garis berarah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ibu punya ruas garis berarah ya, ada tanda panahnya, ada arahnya. Dari A ke B, berarti arahnya dari A ke B. Nah, ruas garis ini diwakili oleh vektor A. Jadi kita bisa tulis ruas garis ini adalah, karena dia punya arah, berarti vektor A. Dengan A-nya di pangkal dan B-nya di ujung. Atau bisa juga ditulis dengan vektor A, B, kayak tadi besar-besar, pakai tanda panah bisa. Kamu mau tulis vektor A kecil kayak gini boleh, buat ngewakilin ini. Mau tulis vektor A, B juga boleh. Kita masuk di vektor di ruang 2 ya, atau di dimensi 2. Ingat yang tadi di awal Ibu sampaikan, ketika masuk ruang 2,
kalian harus ingat dengan koordinat kartesius, bidang kartesius. Ingat, ada sumbu X, ada sumbu Y. Ada 2 titik ya, X, Y. Nah, misalnya ibu punya vektor nih. Vektornya ini nih. Vektor OA nih, vektor OA nih. Atau kita bisa bilang juga vektor A boleh, A kecil kayak gini boleh, dinamain vektor A doang juga boleh, atau vektor OA yang besar-besar juga boleh, sama aja. Titik pangkalnya di 0 dan titik ujungnya di A. Dia punya koordinat A1, A2 nih, titik ini nih, titik ujung sini nih, dia punya A1 di sini, A2 di sini. Ingat ya, berarti ini yang X, ini yang sumbu Y. Nah, maka vektor OA ini dapat dinyatakan secara berikut ini nih. Pertama, vektor baris. Jadi vektor OA ini bisa ditulis dengan baris kayak gitu. Jadi A1, A2 menyamping ya. Atau bisa juga ditulis vektor kolom. Jadi vektor OA atau vektor A doang yang kecil, bentuknya jadi kolom bisa A1, A2. Atau bisa juga jadi vektor basis atau disebut juga vektor komponen, yaitu vektor OA atau vektor A kecil sama dengan A1i nih, A1i tambah A2j. I sama J di sini itu adalah vektor basis pada arah X dan Y. Jadi kamu gak usah pusing I-nya apa bu, J-nya apa bu. I sama J di sini cuma menandakan bahwa ini tuh nilai X-nya, sementara ini nilai Y-nya. Bu, aku masih pusing. Lihat ke contoh pasti bisa. Lihat. Nih, misalnya ibu punya, kursornya menghilang. Misalnya ibu punya vektor A. Nih, vektor A itu di soalnya tuh 3i tambah 5j. Nah, kamu gak usah pusing-pusing I sama J nya itu apa sih bu. Nanti kamu hitungnya, bentuk penulisannya tinggal jadi kayak gini. Vektor A sama dengan 3,5 jadi baris atau jadi kolom. Vektor A sama dengan 3,5 ke bawah kayak gitu. Cuman penulisan doang. Kalau I sama J di sini ingat menandakan bahwa ini itu X-nya, J-nya itu Y-nya, tumbuhnya. Oke. Next. Besar atau panjang vektor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang panjang vektor. Oke, kita mulai ngitung nih di sini nih. Nah, panjang vektor dinotasikan dengan tanda mutlak seperti ini. Panjang vektor A, ini dibacanya panjang vektor A ya. Kenapa sih harus tanda mutlak notasinya? Nah, mutlak itu kan nggak boleh ada tanda negatif kan? Maksudnya nggak boleh ada nilai negatif dalam mutlak kan? Nah, itulah kenapa vektor itu selalu dinotasikan dengan mutlak, karena vektor itu kan dia punya besaran yang punya nilai dan arah. Kalau arah itu kan nggak mungkin ada yang negatif, nggak mungkin kan arahnya kemana nih, negatif kiri misalkan, nggak mungkin kan. Nah, makanya itu kenapa vektor dinotasikan dengan tanda mutlak, yaitu tadi karena arah tidak ada yang negatif. Nah, oke. Di sini untuk menghitung panjang vektor kita punya 2 rumus. Yang pertama bentuknya seperti ini. Lihat, kalau misalnya kita mau menghitung vektor OA nih, OA cuma ada 2 titik ya. Cuma ada 1 titik ya. X, Y nih, A1, A2 doang. Kita mau nyari panjang vektor OA nih. Nah, maka panjang vektor OA nih pakai rumus yang pertama. Panjang vektor OA sama dengan panjang vektor A, nih sama aja. Gimana rumusnya? Akar dari A kuadrat tambah A2 kuadrat. Oke, berarti akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Oke, contohnya kayak gini. Lihat, tentukan besar vektor A. Oke, kita mau nyari panjang vektor A ya. Jika vektor A adalah 3,-4. Oke, berarti panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Berarti akar dari 3 kuadratnya 9, min 4 kuadratnya 16. Berarti 9 tambah 16, 25. Berarti akar dari 25 sama dengan 5. Oh, jadi panjang vektor A ini adalah 5. Seperti itu. Itu rumus yang pertama. Jadi kalau dia ada 1 titik, 3,-4, berarti pakai rumus yang pertama ya. Bu, gimana nih kalau ngitungnya rumus yang kedua nih? Oke, di contoh selanjutnya ada. Nah, ini dia contoh lain. Misalnya nih, kalau tadi kan dari ujung ke
ujung. Kita mau nyarinya dari pangkal 0 ke ujung, cuma satu doang kan vektornya. Nah, ketika ada satu vektor, rumus yang tadi. Nah, sekarang ini nih. Diketahui vektor OA, nih berarti pangkal O di sini nih ke A, nih vektor OA adalah titiknya 2,-13, berarti ini 2,-13. Dan vektor OB berarti O ke B 9,-5. Nah, berarti 9,-5 di sini. Oke, kita punya dua vektor ya, vektor OA sama vektor OB. Nah, di sini terdapat vektor AB. Ah, di sini ada vektor lagi nih. AB yang menghubungkan antara OA dengan OB. Nah, kita mau nyari panjang vektor AB nih. Gimana caranya? Nah, caranya gampang. Panjang vektor AB berarti akar dari B1 kurangi A1. Ini nih. B1 dikurangi A1 kuadrat, jangan lupa. Tambah B2 kurangi A2 kuadrat. Oh, B2 kurangi A2 kuadrat. Jadi kalau ada dua vektor, terus ada vektor yang menghubungkan, terus kamu mau nyari panjang vektor yang menghubungkan itu, tinggal kamu kurangi aja. Akar dari B1 kurangi A1 kuadrat, tambah B2 kurangi A2 kuadrat. Kayak gini. Nah, gampang kan? Nah, mari kita hitung. B1 kurangi A1, berarti B1 yang mana? 9 ya, kurangi A1 nya 2. Oke, berarti 9 kurangi 2 kuadrat. Tambah, tengahnya tambah ya. B2 kurangi A2, oh B2 nya -5. Oke, kurangi A2 nya -13. Oke, -13 kuadrat, jangan lupa. Oke, 9 kurangi 2 6 kuadrat ya. Tambah -5 kurangi -13. Min ketemu min di sini jadi plus. Berarti -5 tambah 13. Jadi hasilnya 8. 8 kuadrat. No. Oke, 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 100. Berarti akar dari 100 adalah 10. Oh, jadi panjang vektor yang menghubungkan ini nih, vektor AB adalah 10. Oke, kita sudah membahas tentang panjang vektor. Sampai sini paham ya?